sore teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita mau keluar mengadakan sedikit wawancara. Bagaimana sih pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum kita pergi ke ruang publik, mari kita gunakan masker terlebih dahulu. Oh iya, sebelum kita pergi, yang pertama kita harus cek dulu bagaimana sih kelengkapan kita saat berkendara. Yang pertama kita gunakan helm terlebih dahulu. Kita cek rem apakah bagus. Setelah itu kita rangkap. Let's go. Halo Pak, selamat sore Pak. Gimana Pak? Sehat Pak hari ini Pak? Sehat. Pak, saya ada tugas nih Pak. Saya mau ada wawancara sedikit tentang siapsiagaan bela negara. Apakah Bapak bersedia saya wawancara Pak? Oh, nggak bisa Pak ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Pamit Pak. Berjalan tersendat di antara sedan-sedan licin mengkilat, dengan warna pucat dan badan penuh cacat sedikit berkarat. Hayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan biskota. Halo, nampaknya kita sudah menemui sasaran. Katanya kita wawancara Bapak tukang parkir itu aja yuk. Come on, let's go. Swastiastu Pak, selamat sore. Mohon maaf Pak, sama apakah Bapak memiliki sedikit waktu Pak untuk saya tanya-tanya sedikit tentang wawasan kebangsaan, bela negara. Apakah Bapak bersedia saya wawancara? Ya, kalau saya bisa gini nanti menjawabnya. Ya, siap Pak. Mungkin nanti akan ada sedikit pertanyaan Pak dari saya. Bagaimana itu? Ini Pak, boleh saya duduk di samping Bapak Pak? Yang pertama Pak, menurut Bapak, apakah yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan Pak ya? Nggak tahu saya Pak. Bapak kurang tahu ya? Kurang tahu ya. Oh, mungkin apakah Bapak mengerti bagaimana tentang wujud bela negara itu? Bela negara. Jujurnya enggak ya. Enggak berarti Pak ya? Maaf Pak, mungkin Bapak dengar nggak isu-isu belakangan ini tentang ideologi Pancasila itu akan diganti? Apakah Bapak setuju Pak dengan ideologi Pancasila itu akan diganti? Tidak setuju Pak. Karena itu merupakan ideologi bangsa Indonesia yang tidak boleh ada satu orang pun yang menggantikan Pancasila. Tidak boleh ada satu orang pun yang menggantikan Pancasila. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan dan Bapak sudah bersedia ada sesi wawancara sama saya. Terima kasih Pak. Pamit Pak. Ya, sama-sama. Pamit ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Siti Aminah Hadianti, perwakilan dari kelompok 2 Angkatan 8, peserta Diklatsar CPNS Polri tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan podcast. Di sini saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu seorang siswi. Sebelum podcastnya kita mulai, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Supaya lebih mengenal begitu satu sama lain. Oke, dari nama dulu mungkin. Perkenalkan, nama saya Siti Andina Fatma Dekantari. Alamatnya? Alamat saya dari Pututanul, Sumbawa Barat. Kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 10, sekolah di SMA 1 Seteluk.
Oke. Untuk lebih akrabnya lagi mungkin nama panggilannya boleh kita tahu? Boleh dipanggil Dina. Dina ya? Ya. Oke. Nah, kan kita sudah kenal nih. Ya, Jadi saya boleh minta waktunya sebentar mungkin untuk tanya-tanya. boleh. Ya. Mungkin pertanyaannya sekitar tentang wawasan kebangsaan begitu, tentang nilai-nilai bela negara. Boleh ya? Boleh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ya. Menurut adik Dina, wawasan kebangsaan itu apa sih? Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang berbangsa dan bernegara. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Dina, bela negara sebagai seorang generasi muda, apalagi nih milenial ya sebutannya, itu bagaimana sih menurutnya? Menurut saya, untuk tentang bela negara sebagai saya seorang pelajar misalnya ya kan ya, rajin sekolah, tetap masuk di setiap mata pelajaran dan tidak bolos misalnya itu, agar bisa menjadi generasi muda yang berakhlak mulia. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Dina, di dalam lingkungan keluarganya, itu apa peran mereka untuk mewujudkan bela negara? Mereka juga ikut membela negara dengan cara mereka masing-masing. Contohnya seperti ibu saya yang berprofesi sebagai guru dan menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Oke, selanjutnya ya. Menurut Dina, untuk menanamkan atau memperkuat jiwa bela negara itu kira-kira apa sih bentuknya untuk kita bisa memperkuat lagi jiwa bela negara, apalagi untuk generasi muda milenial zaman sekarang ini? Hal yang dapat kita lakukan untuk memperkuat jiwa bela negara, terlebih lagi untuk generasi muda saat ini, bisa juga dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga mengikuti upacara setiap hari Senin. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, Ya. Dina, habis itu kita selesai ya. Pertanyaan terakhir nih, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk masyarakat supaya untuk menyadarkan mereka pentingnya bela negara ini? Kita bisa mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan seperti Hari Peringatan Nasional dan tidak membedakan suku, umat, dan ras. Oke. Baik ya, itulah tadi hasil wawancara kita bersama Dina. Jawaban-jawaban yang cukup menarik ya, apalagi untuk kaum milenial saat ini begitu ya, yang terkesan seperti terpengaruh gitu dengan budaya luar. Oke, sekian dari kami. Kita ucapkan terima kasih ya Dina ya sudah menyempatkan waktu. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, di mana mengutamakan kesatuan dan persatuan. Apa wujud dari bela negara sendiri itu, Pak? Wujud bela negara bagi saya dengan taat atau patuh membayar pajak. Dengan demikian, saya ikut membantu negara dalam aspek finansial. Seberapa pentingkah bela negara itu menurut Bapak? Sangat penting, di mana dengan bela negara kita dapat lebih mencintai tanah air dan rela berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, bagaimana apabila nilai-nilai bela negara sudah mulai memudar di hati masyarakat? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi, semangat cinta tanah air pasti akan berkurang, sehingga akan lebih mudah terjadinya perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, terima kasih Bapak. Dari wawancara yang telah kami lakukan pada berbagai narasumber dari seluruh kalangan masyarakat, dapat kami simpulkan bahwa mereka telah memahami apa itu aspek wawasan kebangsaan dan bela negara. Namun,
implementasi bela negara sudah mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari video yang kita lihat tadi, dengan narasumber yang berbeda latar belakangnya, mempengaruhi pengetahuan mereka tentang wawasan kebangsaan dan bela negara.